Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pertengkaran bisa dikatakan pasti? Karena cenderungnya 99,99999 membawa kepada hal-hal yang sangat tidak baik. Keretakan, kehancuran, pertengkaran, perselisihan, rusaknya hubungan dan sebagainya ya. Kenapa bisa seperti itu dan kenapa kok tidak bisa diperbaiki seolah-olah seperti itu? Sebetulnya itu karena mencerminkan kita bukan pribadi-pribadi yang maju. Pribadi yang maju adalah pribadi yang berpikir untuk ke depan. Sudut pandangnya selalu lihat ke depan, masa depan. Orang yang melihat masa depan, kecenderungannya dia akan menghitung baik dan buruknya. Orang yang menghitung masa depan biasanya bersifat analitis, memperhatikan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, karena dia analitis, kecenderungannya maka apa? Analisa itu tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Maka di sini kategorinya menjadi apa? Kategorinya adalah tentang perbaikan, dan perbaikan itu harus selalu diawali dengan apa? Harus selalu diawali dengan kesadaran dan diikuti dengan pengakuan. Berarti menunjukkan kejujuran ya, mana yang salah, mana yang sudah baik, mana yang sudah tidak baik, mana yang salah dan mana yang tidak salah. Nah, jika dua orang yang tidak berpikir maju, jika dua orang bukan tipe yang orang maju, maka tidak heran setiap kesalahan, setiap perbedaan akhirnya menjadi pertengkaran. Yang pertengkaran itu nancep di hati, susah susah untuk dibersihkan, susah untuk dihilangkan. Supaya pertengkaran itu menjadi satu yang baik, maka harus bagaimana? Maka kita harus menjadi orang-orang yang maju. Orang-orang yang maju itu orang-orang yang selalu analitis, memperhatikan, menganalisa diri sendiri. Orang yang berpikir maju lebih berorientasi pada prioritas kebaikan. Karena dia ingin maju berarti ingin lebih baik. Dan kebaikan itu baru diperoleh kalau kita mau mengakui yang salah yang belum kita lakukan. Jadi kalau dua orang yang bukan tergolong orang yang maju bertengkar, tidak heran. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus jadi orang yang maju. Tapi kalau kita maju, mereka tidak maju atau dia tidak maju, ya tentu saja. Hidup itu sangat luas. Karena ini hidup kita, maka bagian yang paling penting adalah diri kita sendiri. Bukan dalam konteks egois, yang penting kita. Orang lain belum mengambil hikmah, orang lain belum mengambil pelajaran, orang lain belum menganalisa, orang lain belum mengambil mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Orang lain cuek-cuek saja, mereka hanya marah, mereka hanya taunya sakit hati, mereka hanya taunya kita salah. Bagian paling penting adalah kita. Karena yang hidup kita, yang penting kita harus maju. Kita harus menerima kenyataan bahwasanya kesalahan itu dibagi-bagi. Kita punya porsi salah, mereka punya porsi salah. Kita mengawali atau kita hanya merespon yang mana saja kenyataannya kita punya porsi tadi. Sadar tidak sadar, sedikit atau besar, kenyataannya akan seperti itu. Dan dari situ kita tahu apa? Oh iya, seharusnya aku enggak ngomong gini kemarin. Oh iya, aku keliru menjawabnya. Kalau aku jawabannya begini, atau jawabannya biasa kata-katanya tapi intonasinya begini, aku keliru. Nah, ke depan aku harus lebih baik. Karena orang yang berpikir maju tadi ya, ingin lebih baik. Lebih baik itu aspeknya luas, ingin hidup yang tenang, hidup yang mudah, hidup yang hebat, atau hidup yang luar biasa. Yang intinya di situ ada banyak hal yang menunjukkan kebaikan, yang mencerminkan kecerdasan dan sesuatu yang memang jadi standar hidup ya. Jadi paling penting adalah kita. Dengan kita seperti itu menganalisa, kita tahu, kita akan oh iya, supaya aku besok tidak terjebak keadaan kayak gini lagi, supaya aku tidak merasakan sakit hati lagi, maka aku begini-begini. Kejujuran akan membawa pada pengakuan, akan membawa kepada keberanian untuk mengakui, keberanian mengakui akan membawa kita kepada keberanian untuk memperbaiki, keberanian untuk bertindak real. Dari perbaikan adalah memperbaiki. Jadi orang lain tidak mengambil porsi salahnya, lupakan saja. Karena hidup kita, bagian pentingnya adalah kita. Ketika kita berubah, maka keadaan itu akan berubah. Kalau kemarin kita sakit hati, tapi ketika kita terus memperbaiki diri, maka sakit hati itu akan bisa hilang. Ketika kita mau menerima porsi salah kita, memperhatikan salah kita, dan bukan berarti misalnya kita terus tidak marah sama mereka. Bisa jadi kita masih dendam, tidak ada urusan. Kita pisah-pisah. Rasa sakit hati kepada mereka, ya mungkin masih ada. Kita olah satu-satu. Kita olah dulu masalah ini, harus kita tempatkan dengan baik. Mencari kekurangan, kesalahan kita atau khilaf apapun itu, kemudian untuk memperbaikinya, untuk diperbaiki. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana sakit hatinya? Nanti akan jauh lebih ringan.
tidak lagi menyakitkan. Iya, memang aku salah, kemarin kan harusnya aku pakai intonasi begini. Jadi ketika kita ketemu orangnya, itu akan sangat menenangkan meskipun kita kecewa, meskipun kita sakit hati, harusnya kan dia juga memahami, aku kan nggak sengaja. Itu akan lebih ringan menghadapinya. Seiring kita terus mempertahankan perasaan itu, maka kita akan sampai di jalan yang namanya ikhlas ya. Keikhlasan itu suatu hal yang diusahakan, suatu hal yang ditentukan dulu. Mau kemana? Mau ke Surabaya, maka perjalanannya dimulai. Kok kita nggak membuat keputusan, maka tidak akan dimulai. Seiring kita menjadi orang yang maju, akan lebih mudah kita mencapai keikhlasan demi keikhlasan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Jadi, pastikan setiap masalah kita, pastikan setiap pertengkaran kita tidak berujung maut dalam hubungan sosial kita, tapi mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di awal dari pribadi-pribadi yang lebih baik, maka lingkungan kita akan lebih baik. Ketika ini diterapkan dalam sehari-hari, realitanya akan sangat berat. Tidak akan dibiarkan seseorang mengatakan dirinya beriman sebelum datang cobaan. Jadi kita sudah dicoba yang pertama bertengkar, kemudian kita mencoba untuk mengambil analisanya, kemudian kita mengambil hikmahnya, kemudian kita mengambil perbaikannya. Tapi ternyata orang dalam perjalanan hari-harinya, realitanya kita ketemu lagi orangnya masih begini begitu. Itu berat di hati. Nah, ini realitanya. Apakah kita sanggup, apakah kita mampu, apakah ini hanya sekedar di mulut, apakah kita sanggup menjalankannya. Kenapa dikatakan gigitlah dengan gigi geraham? Kalau kita sudah memutuskan begitu, berpeganglah pada bulu yang kuat. Kalau kita sudah memutuskan untuk bersikap memang kita harus menjadi orang yang maju, maka kalau kita memang sudah memutuskan untuk pertengkaran dan menjadi sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri, semua harus diawali dari diri kita sendiri baru ke orang lain. Maka semuanya akan jauh lebih mudah. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.